Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari FRI 026 MAP Corporation. Di sini kami akan menjelaskan final report dari praktikum analisis perancangan sistem informasi dan basis data. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Poppy Novia dengan NIM 120 118 4040 dan teman saya Melia Sardanira, NIM 120 118 3377. Dan saya Riza Renaldi Lain, NIM 12 01 18 13 75. Berikut merupakan data dari anggota kelompok kami. Untuk bab 1 bisa dijelaskan oleh rekan saya. Studi kasusnya yaitu MAP Corporation merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur yang memproduksi alat bantu UMKM yaitu storage tube. Storage tube merupakan sebuah storage yang berbentuk tabung dengan kapasitas yang cukup besar untuk menampung berbagai bahan makanan, khususnya untuk para pedagang yang berada di sektor kuliner. Sebagai seorang IT developer dari MAP Corporation yang mendapatkan tugas untuk membuat sistem berbasis web untuk mempermudah karyawan dalam mengelola data produksi, transaksi, procurement, dan data karyawan yang dapat diakses secara online. Tujuan perancangan sistem. Perancangan sistem merupakan penentuan proses dan data yang diperlukan oleh sistem baru. Tujuan dari perancangan sistem yaitu untuk memenuhi kebutuhan pemakaian sistem serta untuk memberikan gambaran yang jelas dan rancang bangun yang lengkap. Manfaat perancangan sistem. Manfaat dari perancangan sistem ini yaitu untuk dapat memenuhi kebutuhan dari pengguna termasuk diantaranya perancangan user interface, data, dan aktivitas proses. Untuk bab 2 terdapat proses bisnis. Proses bisnis merupakan setiap rangkaian aktivitas yang saling terkait dan saling bekerja sama di seluruh organisasi untuk mencapai beberapa tujuan organisasi yang telah ditentukan sebelumnya, yang biasanya didefinisikan seputar pemenuhan kebutuhan pelanggan. Proses bisnis yang baik harus memiliki tujuan input, output, penggunaan resource yang jelas, memiliki sejumlah aktivitas dalam beberapa tahapan, dapat mempengaruhi lebih dari satu unit dalam organisasi, dan dapat menciptakan nilai bagi pelanggan. Proses bisnis yang akan dilakukan untuk MAP Corporation sendiri yaitu mengelola transaksi-transaksi produksi, procurement, dan finance secara online. Untuk basis data, database atau basis data adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Untuk diagram UML atau Unified Modeling Language adalah bahasa pemrograman standar yang terdiri dari satu set diagram terintegrasi yang dikembangkan untuk membantu pengembangan sistem dalam perangkat lunak, penyelesaian spesifikasi, visualisasi, desain arsitektur, konstruksi, simulasi dan pengujian, dan dokumentasi. Di dalam diagram UML terdapat use case diagram, di mana use case diagram merupakan diagram yang menggambarkan hubungan antara aktor dengan sistem. Use case diagram bisa mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem yang akan dibuat. Berikut merupakan use case diagram dari production staff. Berikut merupakan use case diagram dari procurement staff. Berikut merupakan use case diagram untuk finance staff dan use case diagram untuk admin staff. Dan selanjutnya itu di UML terdapat activity diagram, di mana activity diagram merupakan rancangan aliran aktivitas atau aliran kerja dalam sebuah sistem yang akan dijalankan. Activity diagram juga digunakan untuk mendefinisikan atau mengelompokkan aluran tampilan dari sistem tersebut. Berikut merupakan activity diagram pada production staff untuk view MPS. Berikutnya production staff untuk create MPS, production staff untuk update MPS, production staff untuk delete MPS, procurement staff untuk view procurement,
procurement staff untuk create procurement staff untuk update procurement staff untuk delete procurement, finance staff untuk view receipt, finance staff untuk create receipt, finance staff untuk update receipt, finance staff untuk delete receipt, dan yang terakhir itu admin untuk view employee, dan admin untuk create employee, admin untuk update, admin untuk delete employee, dan yang terakhir yaitu terdapat class diagram. Di sini class diagram adalah jenis diagram struktur statis dalam UML yang menggambarkan struktur sistem dengan menunjukkan sistem kelas, atributnya, metode, dan hubungan antar objek. Selanjutnya ada sequence diagram. Sequence diagram adalah salah satu dari diagram yang ada pada UML. Sequence diagram ini adalah diagram yang menggambarkan kolaborasi dinamis antara sejumlah objek. Berikut merupakan sequence diagram untuk production staff UMPS. Sequence diagram sama seperti sebelumnya terdapat untuk production staff, procurement staff, dan finance staff. Dan juga ada untuk admin. Nah, untuk bab 3 akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya adalah bab 3, yaitu tentang perancangan sistem. Di dalam perancangan sistem ini terdapat prototipe aplikasi. Prototipe aplikasi itu kami menggunakan software yaitu Adobe XD untuk gambaran enterprise sebelum digunakan dalam membangun web yang digunakan oleh perusahaan FRI kami, yaitu MAP Corporation. Berikut merupakan hasil dari mock-up atau gambaran kasar yang dari rancangan menggunakan Adobe XD. Ini merupakan mock-up tampilan dari login page. Selanjutnya ini ada mock-up tampilan dari material page. Selanjutnya ada mock-up dari product page. Selanjutnya ada tampilan dari mock-up procurement page. Nah, sedangkan ini merupakan hasil dari desain dari aplikasi kami yang sudah dihasilkan melalui website dengan bantuan XMPP dan Visual Code. Nah, ini merupakan tampilan dari website page. Berikut merupakan tampilan dari login page website kami. Ini merupakan tampilan dari akun. Berikutnya merupakan employee dari tampilan website kami. Selanjutnya ada production. Di sini usernya menggunakan production. Tampilan dari user production. Ini merupakan tampilan dari add material. Ini merupakan tampilan dari procurement. Dan ini merupakan journal print, hasil terakhir dari data-data yang akan dicetak. Nah, selanjutnya adalah shortcut. Shortcut itu merupakan codingan atau bahasa pemrograman yang kami gunakan dalam menghasilkan website tersebut. Berikut merupakan codingan dari tampilan websitenya. Berikutnya ini merupakan tampilan dari codingan dari login page, di mana di sini kami menggunakan admin dan passwordnya 123456. Berikut merupakan tampilan logout, codingannya. Dan berikut merupakan tampilan folder view. Berikut merupakan tampilan dari add employee, codingannya. Ini merupakan tampilan home atau tampilan depan dari website kami atau aplikasi kami, codingannya. Selanjutnya adalah codingan dari finance report. Berikut ini merupakan tampilan dari codingan finance report. Mungkin